khususan laro sombong khususan laro kebijakan khususan laro kebijakan semua macam kebijakan khususan laro kebijakan sebenarnya ini apabila khususan laro seorang kebijakan khususan laro kali ini muslimin ini khususan laro wa alihi wa sahbihi silfatih Ya Allah alhamdulillah ya qalbi wa ma'rifati wa yaqina ma'awliya wa sallihi wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Jadi kembali kita sama-sama berkumpul di ruangan sederhana ini di dalam ruangan yaitu tentang hakikat wajah Allah serumpun. Yang mana kita selalu membicarakan tentang isi daripada syariat. Kalau yang maksud isinya adalah hakikat dalam syariat. Agar sempurna kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik bentuk maupun yang panjang ataupun yang pendek, namun tujuan kita tetap bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Kita menyambung daripada berbicara yaitu tentang di mana minggu tadi artinya kita membicarakan tentang pembagian hakikat daripada ulang mengangkat waktu takbiratul ihram menganggap niat di dalam hakikatnya pas. Yang mana minggu tadi Imam Syafi'i ya Allah kita bicarakan objek Imam Syafi'i Allah menurut cerita. Anal muqarana niat fi takbiratul ihram wajibul wajibati ala muslim wal muslimat. Wajib setiap umat muslim itu baik laki-laki bini bahwa pada waktu mengangkat takbiratul ihram itu orang itu wajib menghadirkan niatnya. Jadi mukhalafah takbiratul ihram, mukhalafah niat itu wajib di dalam takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu tersimpan juga lah kewajiban niat kita, mengajarkan niat kita di Imam Syafi'i ya Allah. Kalau itu kita wajib kita mengajarkannya di dalam pada waktu saat mengangkat takbiratul ihram. Lalu muqarana takbiratul ihram ini macam-macam. Di antaranya muqarana itu di dalam isinya di pada lawan kita macam-macam namanya. Ada muqarana daripada artinya ada niat rupiah takala takbiratul ihram, ada juga niat dalam tamziyah dan ada juga niat menganggap takbiratul ihram disebut niat basyithah dan yang lainnya. Nah, jadi isinya itu perlu kita ketahui tak? Karena kalau syariatnya kita sudah melafalkan usalinya, ya Allah usalinya sudah kita ucapkan. Namun yang sebenarnya niat tadi adalah mengangkat huruf dan bersuaranya. Mana asli? Namun masih ada bersuara berhuruf kepada niat dalamnya. Sedangkan niat itu hendaknya dia normal di dalam hati kita atau disebut dalam sirul khafi. Sir di dalam yang tersembunyi adalah sirul khafi, sir yang tersembunyi di hati anaknya. Jadi namanya pakaian kita ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu memakai cara mukalamah urfiyah, artinya tak kala pakaian ulang ahli sunnah wal jamaah itu memakai daripada pakaian menghimpun rukun 13 ya, rupiah itu menghimpun tak pakaian kita ahli sunnah wal jamaah itu imamnya nang ikuti sebagai pemimpin ya Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i umpatnya rukun 13 dibagi albi kauli kalau tadi topik ini semua antar kita lalu itu dihimpunkan
Kasat ta'ala ta'ain itu dijadikan satu, kemudian dijadikan satu ini kada kasat lagi, kada bata'ala, kada bata'ain. Karena kasat ta'ala ta'ain digerakkan oleh hati juga. Ada lagi kasat, ada lagi bata'ala, ada lagi bata'ain. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, manakala lidah kita pada waktu pada waktu mengata Allahu Akbar, ya orang itu tadi kita pada waktu kita mengata Allahu Akbar, maka hadirlah hati kita, yaitu ingat bahwa kita gawe ini adalah sembahyang maghrib misalnya. Waktu mengata Allahu Akbar itu sudah niat, sudah. Ada lagi di dalam hati kita rasa hajako belum bayar orang lagi, Allah dulunya tak. Nah, itu mazhab pada Imam Syafi'i dari pembunuhnya. Sajak tadi ya, malah niat pula. Nah, lalu mukalamah tanzubiyah artinya cara orang berniatnya, niat ubiyah, namanya bila niat ubiyah tadi waktu mengatakan Allahu Akbar jadi satu sudah niat di situ sudahlah. Ada perlu lagi sahajaku tadi. Nah, kemudian pulang pada waktu mengatakan takbir niat ubiyah tadi, apabila ia mengatakan Allahu Akbar dalam hatinya mengucap kudu bayakannya sahajaku ya, kusumbayakan paldu ini, maka itu ada sah pada mazhab Syafi'i karena menghalang-halangi niat. Dua kali berniat, belum usalinya pulang, dia katakan usali dia katakan kita bilang kayak tadi, untung berisa, bermaghrib, berisa tuh bagian itik hati tuh, karena nambah sahaja pada bagian itik hati, dia pendilat dia lampu tuh, itu niat sebenarnya kalau dihukum oleh semuanya. Langsung berwudu, mulai rumah lihat tadi isa sudah ada dah. Turun pada rumah bisa di hubungan kita tak punya oleh ubah. Nah, mau ubah enggak? Ada lagi kan bakasat nang sahaja punya, ada anaknya ada lagi. Ini satu di situ sudah. Bisa amalannya. Nah, itu kalau itu disebut dengan mukalamah tanzubiyah namanya. Nah, tanzubiyah itu ya deh. Itu ada sah sembahyangnya karena menetapkan ta'anak serta ta'ain satu di dalam hatinya di tidakannya. Dia tidakannya atau ketetapannya pulang. Padahal dia tadi sudah dia hadir. Ini dia tidakan pulang, diucapkan pulang. Kalau nanti lawan kok sengaja aku jangan diakan lagi, aku pulang sudah tahu dia lintas. Jadi kalau dia itu biasa salat itu karena mengatakan ta'anak serta ta'ain satu dijadikan dalam hatinya. Nah itu pada ketika mengata kita takbir Allahu Akbar, maka menyambut hati tadi kusumbahyangkan di bulan ini, maka itu ada sah salatnya pada mazhab Syafi'i. Karena makalahnya bahwa niat kan kalau ya jadi kada kan itu bahasanya tadi tak asal dom gitu. Oh. Hanya kita mengangkat takbir itu hilang terus itu kita sudah menjendil. Cuma angkat makanya pada waktu itu tak kala kita mengatakan Allahu Akbar, adakah kita di situ kada ada? Siapa yang ada terganti wujud kita kepada wujud Ahmad atau Muhammad? Nah, tak kala mengatakan lafaz akbarnya kemana Ahmad Muhammad, ubandil kepada wujudullah, ubandil kepada sifatullah, ubandil kepada asmaullah sudah. Ubandil kepada Allah semua. Nang terlihat, nang apalagi, nang bagaya, nang bagian di dalam salat itu adalah af'al Allah, sifat Allah terjadi Allah. Berarti di situ kan itu yang disebut dengan apa? Dengan menyembah yang disebut kita. Lalu nang ada dia memuji dirinya sendiri. Nah, ini muka kita ibaratnya. Nah, ini bahasa syariat kalau menyembah itu langsungnya. Jangan sampai ya. Nah. Kita mah langsung bahaya aku ya, sudah kita mah yang berminat sebelum kita lo ya orang. Itu yang sembahyang. Kalau sembahyang, ya apa pun enggak. Mangka tiga yaitu mukalamah bersyitah. Artinya niat bersyitah pada waktu mengangkat takbiratul ihram. Ini kurang lebih lawan aku bisa yang pertama. Yang kedua. Mukalamah bersitah itu adalah mukalamah artinya pakaian daripada yang dipakai orang yang sudah sampai makamnya, yaitu pakaian wali-wali Allah, orang yang sudah arif billah yang di atas nama Allah nih. Nah ini yang pakaian orang enggak
Sebelum orang sebelum apa gitu lah, sebelum mengangkat takbir sudah ada niat berdahulu dah. Nah, sebelum ada mengangkat takbir itu saya bilang kalau bisa belum mengangkat takbir lagi sudah ada yang enggak. Ini mukhalafah bersyitah namanya. Ini mukhalafah pakaian wali-wali, kalau nabi-nabi terdahulu. Nah, ini mukhalafah ini artinya sempurna. Karena apa? Karena artinya pakaian yang ini hanya uang yang kamu memakai. Kalau inya memakai yang ini, kecuali inya harus melalui sampai kepada makam, gitu deh. Tanya apalnya, mana sifatnya, ya kalau. Nah, pokoknya mana lang itu dipanahkan akal, panahkan nama, sifat, wujud dipanahkan hanya kamu memakai ini. Makanya tadi waktu beli hak bagi syarat pada daerah tidak. Belum lagi kita mengambil syarat yang jumpa buat tadi sudah karena ada wujud diri semua. Nah itu pak makanya nih, di dalam syarat apa deh mukhalafah bersyitah para wali-wali ini ada dari di salam. Nah belum kapahasapannya kita tuh kasajadah yang bahari itu. Nah hanya berjalan dua daripada nang wukuk sujud tadi sudah karena ada wujud diri. Nah itu pun orang bahari, apalagi pulang di dalam situ tadi, dan itu orang masuk nasi diri kita. Nah di situ orang beribadah siang malam halwat wali-wali tak. Jadi ini mukhalafah nawabi sempurna namanya. Nah yang dikhawatirkan itu di dalam sini lah yang mau dikisahkan enggak. Yang dikhawatirkan itu orang makan umpatan memakai ini umpatan nak sampai ilmunya. Nak ada sampai itu dia nak ada takut masalah ini. Itu maksudnya. Nah, kalau tahu kisahnya ya. Nah, kisah sampai, kisah karena ya, kisah mengangkat takbir tapi kada panah ujung diri. Allahu Akbar lainnya lihat ya. Sama aja pada Allahu Akbar mengangkat takbir cuma kada panah ujung diri. Ya kisahnya gitu. Nah, kamu jangan sing Allahu Akbar. Cuma untung waktu manggil ibadah kada Allahu Akbar kan. Nah. Jadi kalau mau pakai ini bujur-bujur panah untuk diri. Ini hilang wujud sifat kita nakasar ini hilang. Nah, jadi kalau memakai ini boleh aja deh memakainya sebelum aja deh sebelum berdiri di bahasa apa kapan yang dapat. Nah bisa deh lah sudah ada dan niat kita nggak bisa cara berjuhur ini belum mau uduk. Nah sedangkan waktu belum uduk kan panah ada akal, panah ada sifat. Nah, pemakaiannya ini disebut niat mukhalafah bersyitah para wali-wali, panah wujud diri, panah semuaan. Nah, di dalamnya situ jadi satu kesemuaan. Kan kasat kain jadi satu baru lagi manggawi. Nah, pakaian gitu kan. Nah, jadi boleh memakai kecuali sudah sampai di makamnya ini. Artinya itu buku hapus sifat kita adalah hapus itu hilang. Banyak sudah pada ilmu hakikat dan makrifatnya di semua angka maka saya mukhalafah ini kan memakai dia deh. Sebelum nggak enak dia lebih dah. Niat itu. Adapun mukhalafah bersyitah ini artinya dihadirkan niat dari itu bujur. Nah, adapun mukhalafah ini dihadirkan niat itu pada waktu ini sama juga nanti yang di bahasa di sajadah tidak sama aja kan juga pun sudah sajadah padahal di luar sajadah tadi toh dia juga ya pernah. Nah, ini sama duduknya sudah di sajadah. Jadi mukhalafah ini dihadirkan niat itu pada waktu mengata Allahu Akbar dihadirkan pula pada waktu mengata Allahu Akbar sama kalau lawan pertama kali tak yang satu kira deh kalau kita saja pun juga. Nah dihadirkan niat dari itu pada waktu mengata Allahu Akbar. Nah tak kalah menghadirkan niat pada waktu mengata Allahu Akbar kita melihat itu kebesaran jalalullah, ya lah jalalullah, jamalullah, tahalullah
kamalullah, tajalli yang 4 lawan kita, tajalli zatnya, sifatnya, asmanya lawan kita lawan aja. Nang timbul ya nang kamu masuk ke dalam besar, iya nang tapi bukti waktu terhadap di dalam diri ya namanya. Nah, Allahu Akbar juga. Namun juga Allahu Akbar. Karena rahasia di dalam Allahu Akbar itu dipadahkan. Kalau sudah kita takbir imam untuk bendel. Ya dipadahkan itu bendel Pak. Artinya pulang untuk mengajar, kalau lainnya, sama kata kalamnya juga. Namun ingat pertemuan di dalam rahasia dirinya sebelum mengangkat takbir, kalau sudah mengangkat takbir pertemuan sudah tak. Belum lagi mati, mati sembahyang. Kalau mati nanti sembahyang, dia lagi ingat itu mati, kalian bersiang. Itu oleh kamu mati kalau mana yang baik kita kenapa? Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamatinya. Nah, aku serahkan hidup dan matiku dan salatku. Mereka menyerahkan, lu lagi mencari pahala, lu lagi mencari surga, saya katakan Pak, wajar itu boleh menunjuki. Kan sudah nyerahkan dia Tuhan, kalau beri surga, serah gue. Ya lah. Nah, yang gue panjang surga ini kan tapi kalau ada bikin dulu bisa nyolong ada. Maka sudah situ ada dia sudah berjanji tadi. Di riwayat kita betul. Nasrati wa nasuki sama Yahya mati itu. Sudah nyata benar itu janji di situ. Anak di kalang putih pulanglah. Anak menuntut surga, anak minta pahala, emang bagi supan benar untuk mati beda itu. Namun kekanakan tuh aja, kecuali kekanakan tuh hari ini kekanak. Anak minta upah. Sudah disalahkan hidup dan matiku dan salatku yang kuserahkan kepada Allah Ta'ala ya Allah. Nah nampak kita yang bil alamin tadi kan semesta alam tadi. Bapak itu mencari pahala, bapak itu menuntut, kita sudah menyatakan menuntut pulang lah. Amun Tuhan menuntut sangkut kita, jangan dia sematrai lah. Nah jadi jangan coba-coba. Untuk kan itu materai ya lah. Cuma materai Tuhan tadi ada. Nah, pada juga kalau lah, dari salahkan dia biar mencari pahala cerita. Jadi di Tuhan biasanya adalah, jika punya Tuhan menyalahkan nggak boleh minta, melakukan dengan beli ya kalau ahai, kan? Ini katakan, ini Tuhan mencari itu, sama-sama mati ya. Sama-sama mati, maka sudah besok menyalahkan, sama apa lagi? Alam ini hidup. Ini nggak tahu enggak. Ini dia sudah kasih ini panang ya udah sifat asma apa kan lah dulu ya. Dengan panang ini apa yang saya akan lah. Ada nih kebacaan pahala bacaan surga dan beda. Makanya di dalamnya pada waktu kita mengatakan apa usalli kalau dari isal apa usalli misalnya kalau duduh. Nah kalau duduh itu kalian Allah Taala kalau Allah Ta'ala ada kan kalau surga bicara dari itu deh kalau pahala itu angkat dia udah usalli ya misalnya Isa al-Barakah bisa bilang kiblati adaan dilihat adaan surga adalah bicara situ adaan pahala adalah ngampuk saja baca ini Tuhan dan Nabi ibadah wujud diri ada panah sedangkan dia Tuhan langsung berbuatan mengawakan Allah kalau dia ada upaya ada minta makanya dia menyalahkan Blok sikuan. Ngomong sebuah kita. Ini ya bu, ini namanya ano, ini kita dapat pahala ini mang bah. Apa sih dalam somat itu? Yang mana paham pahala itu apa? Enggak. Jadi ini mau ayat ketiga pakaiannya, pakaiannya Allah makai. Panah segala sifat asma bakal. Allah, anak keakuan diri tadi panah, makanya Allah Akbar. Nah, belum lagi kepasahapan tadi panah dan wujud asma diri di situ sudah jalan dan hakikatnya pula, ma'rifatnya, tauhidnya. Ini mana ada tauhid, mana ada mengaji ilmu hakikat ma'rifat, kehendakan di surga pahala. Membaca ayat dari kita misalnya mengelamput tinggi dia Tuhan ini mengelamput diri kita di betul tak mengelamput
Tuhan tuh tahu aja orang mampu tuh bujung, kita manusia nih tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu di dalam dirinya tuh nyatu di situ juga. Itu sudah disalahkan, belum mati disalahkan, semua ada dicari enak sama lagi. Nah ini dihadirkan mati tadi. Jadi kalau waktu mengatakan Allahu Akbar sudah hadir hatinya, kalau waktu mengatakan Allahu Akbar, kalau hadir tadi ya tadi ada yang lain lagi. Hadir hati kepada rahasia diri Allah yang ada lawan kita. Nah itu kalau ditemuan tadi yang dimaksud as-salatu mi'rajul mukminin. Salat orang mukmin itu jeung Nabi umatku tuh betamu ya, Tuhan betamu. Nah, betamu apa? Kita aja nanti sampai di hadapan mulai tahun nang sampai, berarti betamu lah. Uang hadap raja tuh bertamu lah, orang bertamu di uangnya sampai berapa namanya belum sampai raja namanya. Nah itu tidak. Kemudian hati lihat dari waktu mengatakan hamba yaitu pama wujud sifat asma keakuan diri bilang dia. Ini keakuan diri ya dimaksud dengan mati maknawi. Jadi hanya Allah Ta'ala di dalam ilmu hakikat pada waktu saat kita menggawi sholat tadi. Nah saat berdiri betul, makanya yang hadir di situ akan berdiri untuk sujud itu kalimahnya huruf Allah. Berarti bila berdiri Allah, bila wukuf asma Allah, bila sujud sifat Allah, bila duduk itu panggilan. Panggilan dulu kan? Nah. Jadi sujud duduk melainkan itu hak daripada wujud sifat dan asma dan afal semuanya itu sudah kita kembalikan kepada tiada lagi. Jadi nggak ada sel lagi kita. Nah itu dulu pada kantor puji apa tadi kita boleh sudah tahu nih puji kadim bagi kadim sebenarnya bila betul kalau apa puji muhaddas bagi kadim. Jadi nah ada tadi hanya semata-mata Allah Ta'ala. Nah kita itu cara niat pada waktu pakaian para wali-wali sudah bertanda untuk diri sudah berniat sebelum melakukan niat di atas sebelumnya. Kemudian lagi angka 4. Angka 4 ini mukalna makzubiyah. Makzubiyah yaitu pakaian ahli khas. Pakaian itu ciri lah. Pakaian itu ciri. Ahli khas itu ciri juga. Yaitu dihadirkannya niat itu pada salatul daim. Salatul daim. Itu antar adalah alladzina hum an salatihim daimun. Sesungguhnya salat para wali-wali Allah dan nabi-nabi Allah itu berkata sampai ke mati. Apa terdewi? Kita ini sampai ke mati kan orang dulu salat dulu itu langsung berdiam dulu kan awan itu. Tapi mau orang sampai ke mati terdewi karena batang tubuhnya panah, sifatnya panah. Yalah akalnya panah. Naran panah ini kan dia kembali ke ampung uang bel kita tetap terdewi narannya. Terdewi atau enggak? Nah, jadi pakaian ahli hasil itu dihadirkan niat tadi pada waktu salatul daim. Tiada berwaktu itu tak salatul daim itu berwaktu ini lah daim nah berwaktu nah. Ini kalau masuk ke daim nih. Nah ini lawan kan ini nah. Nah jalan terus nih, jikrolah terus nih. Ibu putusan pikirnya memuji siang malam nih. Jadi niat ini salatul daim kok tiada dalam pada waktu yang sempurna. Nah, pada waktu yang sempurna kok niat nang salatul daim kan pakaian yang ciri khasnya ulang. Nah, khas nang bagi wali-wali. Ya. Maka niat itu dihadirkan pada ketika mengambil air wudhu. Jadi sebulan kita. Nah, ciri khasnya pada waktu mengambil air wudhu dan disahkan ya Allah. Nang pakaian cara anak niat ciri khas.
Karena sebelum itu kan sudah itu kalau ngambil wudhu sudah dua ya. Nah, cuma diulangnya kan kisahnya. Boleh dipaham. Jadi niat ini dihadirkan ya pada waktu ketika mengambil air wudhu dan pada waktu takbiratul ihram. Nah, cara mengubah bola. Dimulai dengan alif Allah, disudahi dengan Allah Akbar kita ini. Ya Allah, ya alif dulu. Turunnya Allah Akbar. Oh, ini udah akan jangan sampai ini taruh di balnya dulu, nanti taruh di turun. Nah, Allah. Nah, jadi dimulai lawan alif Allah, nanti oleh Allah, alif Allah, dan disudahi dengan Akbar. Nah, itu. Maka berkakalanlah niat itu sampai kepada salam, yaitu disebut dengan hakul maut. Hakul maut artinya sampai ke mati tetap hak kalau mengubahnya tentang itu nah. Ini masih benar-benarnya ya Allah. Oke. Artinya sebenarnya mati kalau juga ada perubahan lagi. Iya kita sampai ke mati ya. Dia mati dalam pas itu tetap aja berubah. Mayat kok awal ada dia. Nah, udah lah. Ya namanya mulut tidak kau kata-kata, kalinya kau berdengar, bukan? Itu kalau kau banding, maka kalau kau melihat, ini masuk dalam adam suul namanya. Ya. Nah jadi kalau nah maksudiyah ini kada bakasat kada batain, nah, sama lanjut deh. Bakasat kada, batain kada. Kada bakasat kada batain lagi. Karena apa? Karena ditinggalkan sudah, ditinggalkan oleh karena apa kasat ta'ain tadi itu sudah menjadi kenyataan pada perbuatan kita. Jadi kita pada perbuatan kita ini hidupnya sudah kasat ta'ain lagi. Oh, di dalam pelajaran yang lain yang dimaksud dengan kasat itu artinya manusia waktu ya lah. Ya Allah. Misalnya ini tidak ada yang biasanya. Jadi perbuatan karena menyatakan pada perbuatan juga yang kasat ta'ain itu ada asal dari kamu ta'ain dari juga. Adapun kasat itu PL kasat itu kepada PL kita atau kepada perbuatan kita. Misalnya kami maksud dengan kasat seperti duduk di dalam gawian. Duduk dalam gawian, apa kita gawi misalnya waktu menjahit baju. Pada waktu menjahit baju lalu sampai waktu dengan waktu sampai waktunya. Karena sebelum sampai waktu itu kan biasanya kan baju ada sudah. Ini yang kita pandai waktunya sampai. Jadi dalam bakalnya kalau tidak sampai waktu tadi waktu kita duduk biasanya menjahit baju di dalam gawian sampai waktu. Nah, maka tadi pergilah artinya kita tadi mengambil baju wudu lalu berdiri salat. Maka jikalau tidak ada perintah hati nang berwudu tadi kalau mengambil salat itu ada perintah hati tidaklah bisa ia berdiri karena menunggu perintah hati maka jadilah kasat dalamnya kan hati juga oleh. Nah, jika dia dilihat pala-pala padahal itu pada apa dia. Nah, dan duduk santai. Uang datang di lapah bergawi kata kamu nulis bagian. Ada ikan ada lapah santai itu apa gue sebayang atau gue gitu. Nah, kasat kalau tadi kalau ada perintah hati yang bergawi. Kaulah kita ngasih. Kalau kaulah maksud kasat kita. Tapi yang kasat tadi apabila
si hati tadi kepada tubuh tadi nih si tubuh tadi manggil hati jauhi umpam juga tubuhnya jauhi tak kalau kita kan kasar kita jauhi namanya. Lalu berdirilah kita menggali salat. Maka jikalau tiada perintah hati, maka kada kau berdiri kita. Kalau kau berdiri, karena apa menunggu perintah hati. Jadilah kasat narannya nangin nombor. Dia bilang yang lagi bagi hati kada itu masih kasat narannya. Warga aku kan masih buka dia sejak hari deh. Jadi kasat narannya lah. Adapun yang dimaksud dengan ta'arat alat itu yaitu artinya sama aja pernah kalau ngambil juga lah sama aja yaitu pengen kabar kita juga misalnya kita berdiri di dalam meninggalkan gawian kayak tadi juga melainkan artinya apa gawian yang kayak menjahit dari sampai waktu maka adakah artinya ini sembahyangnya maka meninggalkan gawian kita melainkan berbuat maka adakah salat itu tadi dengan fi'il semata-mata ada juga dengan fi'il kecuali dengan perintah hatinya tatap hati kalau sama bunyinya nih nah ini dimaksud dengan yang tahu taat yaitu kepada fi'il kita seperti berdiri di dalam meninggalkan gawian melainkan maka adalah salat itu tadi dengan fi'il semata-mata dengan fi'il memang salat tadi cuma hati juga telah memerintahkan mengajarkan di hati maka takbir hati baca fatihah baca fatihah ini hati kalau ikutnya nah assalamualaikum di hati itu empat nih kan ya lah kalau mungkin mengucap nih semata-mata dalam pikiran juga jikalau dengan kehendak hati dengan kehendak hati juga maka jadilah sembahyang atau salat itu dari ta'aruf sebenarnya jadi hati semua dengan kehendak hati juga yang hati ikan nah terus si hati ikan itu merasa kali jadi ikan mendowi yang belum kali itu deh ada yang kali hati juga tapi kalau di dalam yang lain yang dimaksud kasat itu lain banget namanya lah yang kayak ta'ain itu waktu membeli di kainnya kan tuh makan bagi bisa sayapnya nah itu ya mau sayap ya namanya lah kalau apa ta'ala tuh menentukan waktu lah sih nah sampai waktunya ya kalau pakai belilah sampai waktu ta'ala nah pemahaman di sayapnya kita jadi kita kadiri paham akhirnya ya berdiri di depan mengajarkan kita daripada yang dimaksud dalam kasat ta'ala ta'ala di dalam syariat ada ini kasat ta'ala ta'ala di dalam hakikat namanya nah kasat ta'ala ta'ala di dalam hakikat nah itu dari nang ta'aruf. Nah ada pun yang dimaksud lain yaitu kepada gawian kita juga seperti kita tadi berdiri sampai pada waktu zuhur asar pada diri kita berdiri di dalam waktu zuhur di dalam waktu asar sama gawi juga. Adakah badan yang ini berhak memilih waktu kerja hati juga kalau jawab biar aku udah kamar sih dia berdiri membeli nah nanti jolas semua nah ini kasut ta'ala digerakkan oleh hati semua tapi dah hati ini melaksanakan anggota tubuh mengiringi ada lagi kasat ada di ta'ala ada di ta'ala karena kasat ta'ala tadi sudah dinyatakan kalau buatan juga jadi badan udah kawan pilih waktu melainkan dalam kehendak hati juga maka dapatlah menyatakan waktu tadi. Lalu yang Nabi kita ya kan la yasihu salat illa hudurul qalbi tidak sah salatnya tanpa hadir hatinya. Nah itu nanti kata akan niat lah. Itu nggak usah budurnya niat. Nah
niat tadi kah kada bakasat kada bertara kada berkain jadi langsung ngangkut dia nah. Jadi itu kata orangnya itu kata hati kita. Kata hati itu artinya ada namun kayak apa kualitas yang kita menggawi. Jika aku nak mengawi bisa, ada yang bahasa aku tadi kada kalau aku ini ada itu dia itu tidak. Maka maksudnya niat itu kada ada huruf, kada ada suara. Ya. Jika dikata niscaya berhuruf, nah dikata berhuruf tidak. Dan niat itu apabila diucap tidak di lidah pasti bersuara. Nah, jadi mencari nak ada hurufnya, nak ada suara itu nak asli. Nah, bangga wong usali. Nah, wong usali itu karena sudah memakai daripada bahasa Hindia lambu-lambu, undang-undang daripada menyatakan muka usali bang. Kita harus nama jemaah nih, lo itu orang ngomong dia. Padahal dia itu kalau usali dia itu imam itu juga. Ya lah. Nah coba kita kalau baca usali, jadi barang siapa menghimpunkan kasat dalam pikirannya, menghimpunkan kasat dalam pikirannya, kasat dalam pikirannya dihimpunkan. Serta diperbuatnya itulah niat namanya. Jangan nikah. Banyak tak dalam dewi, kayak orang bersihin dewi, tapi dalam dewi. Nah, niatnya aja menggawi kan deh, maka di sini apa disebut? Makanya itu dah. Dia menghimpunkan kasat dalam pikirannya, berarti di dalam pikiran itu niatnya aja pikirannya kasat masih. Nah, punya kasat kan punya lama kan? Belum pas lah. Ya lah, boleh. Nanti bila berniat yang baik itu berniat nanti sudah berpahala. Iya. Niat kami. Nah seperti kata Imam Nawawi, ya Allah, nah ini kayak tadi saya tadi perbuatnya inilah niat namanya. Ujar Imam Nawawi aniyatu kasanu sayin muktarina bifi'lihi. Artinya niat itu mengasatakan, niat itu mengasatakan sesuatu padahal disertakan dengan fi'ilnya serta diperbuatnya, itulah niat dalamnya. Jangan berniat aja menggawi kada, ini kasat kan itu masih. Artinya adalah kada bergerak badan melainkan gerak hati. Nah ini sudah. Kada bergerak hati, pulang dalam isinya, dalam tingkatnya pun kada bergerak si hidup atau roh. Roh kada bergerak juga, namun kada nang bergerak nur di diri. Nur kada kau bergerak juga, namun kada sir Allah nang di dalamnya. Nah ampun nur pulang deh. Banyak talawan nur lo kau bergerak isi nur. Dan semuanya itu tidak akan bergerak kecuali dengan kudrat dan iradat diri Allah sendirinya juga. Maka itulah jalan tarbiyah naratnya. Jalan tarbiyah enggak? Tarbiyah itu artinya pandang dari bawah ke atas. Jadi pandang dari bawah ke atas, pandang dari bawah dia bertanya semua kawat, api semua bergerak dari tarbiyah naratnya. Kalau dia artinya memandang dari bawah ke atas, yaitu jalan tanajul, yaitu tanajul, yaitu gerak daripada kudrat dari Allah Taala. Nah, ini juga yang menggerakkan sirah tadi tuh, atau sirah tadi ada dari pedihnya. Allah Taala menggerakkan sir itu menggerakkan adalah nyawa yang terlubur itu kita lihat kita udah hayat gitu kan. Iya. Nanti ada akhirnya badan kalau di waktu badan kalau kau bapak hati juga hati kalau bapak juga nggak boleh kok. Oh pada kau kecuali no pada kau bapak juga kecuali nggak ampun no udah selesai. Mulu aja deh jadi isinya. Jadinya kalau itu masih bunyi ada kah? Hadir.
Itu menjadi dalil yang putus dosa kita. Dalil yang putus keadaan Tuhan wajib wujud yang nyata tajalinya pada waktu kita di dalam salat tadi. Kita mengenalnya. Nah, ini habis sudah kalau tentang niat, tata cara, makna niat pada waktu tak boleh tinggal dari habisnya kita. Nah, banyak habisnya bihan. Ya Allah, kenapa ada di siril Fatihah.